Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin malam berdesir lembut di sekitar Ka'bah yang megah, bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Di bawah cahaya rembulan, dua patung berhala, Isaf dan Nailah, berdiri sebagai saksi bisu atas kisah terlarang yang terjadi di tanah suci ini. Isaf, lelaki asal Yaman, menatap Ka'bah dengan mata penuh kerinduan. Nailah, cintaku padamu takkan pernah padam, meski orang tua kita melarang. Nailah, wanita cantik dari Mekah, tersenyum getir. Isaf, kita tak bisa melawan takdir. Tetapi, cintaku hanya untukmu. Mereka berdua merencanakan pertemuan rahasia di malam hari, di tengah padatnya musim haji. Isaf dan Nailah sepakat untuk bertemu di depan Ka'bah, di malam yang penuh misteri. Malam itu, di balik dinding suci Ka'bah, Isaf dan Nailah bertemu dalam gelapnya malam. Mereka saling berpandangan dengan cinta yang melampaui segala larangan. Dialog asmara terlarang mereka pun terjalin. Isaf, cintaku membuatku melanggar larangan orang tua. Bagaimana kita bisa bersama? Seru Nailah, wajahnya dipenuhi keraguan. Isaf tersenyum, cinta tidak mengenal larangan, Nailah. Kita akan menemukan jalan. Bersama, kita bisa menghadapi segala rintangan. Saat mereka tengah dalam momen intim itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Orang tua Nailah, yang curiga dengan keberadaan anaknya di malam hari, tiba-tiba muncul di kegelapan. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Bentak orang tua Nailah sambil menggertakkan tongkatnya. Isaf dan Nailah terperangah. Kami hanya ingin bersama, ucap Isaf gemetar. Orang tua Nailah mendengus. Bersama? Di tempat suci ini? Kalian berdua melanggar hukum dan akan mendapat hukuman yang setimpal. Dialog dramatis itu diwarnai dengan ketegangan, tetapi tiba-tiba, Isaf mencoba meredakan situasi dengan humor. Maaf, kami mencari restu, bukan masalah. Tapi sepertinya kami terlalu terburu-buru. Orang tua Nailah mendelik, tetapi Nailah tertawa kecil di tengah ketegangan. Isaf, bahkan di saat-saat sulit pun, kau masih bisa membuatku tersenyum. Dialog yang memadukan ketegangan dengan humor menambah dimensi emosional pada kisah ini, menjadikannya lebih mendalam dan menarik. Bab 2, perubahan menjadi batu. Hari berikutnya, suasana di sekitar Ka'bah menjadi hiruk-pikuk. Penduduk Mekah dan jemaah yang tengah melakukan tawaf dengan terkejut melihat patung-patung Isaf dan Nailah yang sebelumnya berdiri kokoh, kini tergeletak di tanah. Seorang laki-laki tua yang bijak, Aisyah radhiyallahu anha, menceritakan kisah Isaf dan Nailah kepada generasi berikutnya. Mereka berdua, lelaki dan wanita dari suku Julhum, berzina di dalam Ka'bah. Akibat perbuatan tercela ini, Allah mengubah mereka menjadi dua buah batu. Generasi berikutnya mendengarkan cerita Aisyah dengan kagum. Namun, kisah ini tidak hanya menjadi pelajaran sejarah. Isaf dan Nailah diletakkan di depan Ka'bah sebagai peringatan bagi setiap jiwa yang melanggar suci tempat ini. Pandanglah patung Isaf dan Nailah itu, anak-anak. Mereka bukan hanya batu. Mereka adalah pelajaran hidup bagi kita semua, kata Aisyah serius. Seorang pemuda penasaran bertanya, mengapa Allah mengubah mereka menjadi batu? Aisyah tersenyum bijak, itu adalah hikmah Allah yang maha bijaksana. Patung-patung ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Mereka adalah bukti bahwa di sini, di tanah suci ini, kesucian harus dijaga dengan sepenuh hati. Hari berlalu, dan kisah Isaf dan Nailah menjadi pembicaraan di seluruh Mekah. Masyarakat terkesan dengan perubahan yang terjadi. Namun, penduduk yang lebih tua tetap mengingat kisah seorang penguasa pada masa itu. Seorang lansia berbagi pengalaman, Amru bin Luhai adalah penguasa pada masa itu. Ia memerintahkan patung-patung ini dipindahkan ke Bukit Safa dan Marwah sebagai pelajaran. Seorang pemuda bertanya, siapakah Amru bin Luhai? Lansia itu menjelaskan, Amru bin Luhai dulu dikenal sebagai orang yang baik hati, dermawan, dan selalu mantua pada saat haji. Namun, pemahamannya terhadap agama Ibrahim kurang benar. Seorang bocah kecil bertanya, bagaimana bisa orang baik hati menjadi buruk, nenek? Lansia itu tersenyum, anakku, terkadang orang bisa tersesat. Seperti Amru bin Luhai, yang dermawan tapi sedikit kurang pintar dalam memahami agama. Ingatlah, jangan hanya melihat dari luar, tetapi lihatlah hati seseorang. Dengan dialog yang menyentuh dan bumbu humor, kisah ini menjadi lebih hidup, memberikan pengajaran dengan cara yang menarik dan mendalam. Bab 3, Amru bin Luhai, dermawan yang tersesat. Beberapa tahun sebelum peristiwa patung Isaf dan Nailah tergeletak di tanah, Amru bin Luhai, seorang tokoh di Mekah, membawa secercah kebaikan dan kemurahan hati. Ia terkenal sebagai dermawan dan selalu siap membantu jemaah haji yang datang dengan sendirian. Suatu hari, dalam perjalanan dagangnya ke Syam, Amru bin Luhai tiba di sebuah tempat bernama Balkan. Di sana, ia bertemu dengan suku Amalik yang memiliki pemahaman agama Ibrahim yang kurang benar. Amru bin Luhai, hai, saudara-saudara dari suku Amalik, apa yang kalian lakukan di sini? Suku Amalik, kami menyembah patung-patung ini, karena kami percaya mereka memberi kami rezeki dan kekuatan dalam kesulitan. Amru bin Luhai, meskipun dermawan, terkejut dengan pemahaman mereka. Apakah kalian tidak tahu bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki dan kekuatan? Suku Amalik, Allah? Siapa itu? Kami menyebut mereka dengan nama patung-patung ini. Amru bin Luhai merasa tertantang untuk memperkenalkan ajaran agama Ibrahim secara seutuhnya. Di tengah percakapan dengan suku Amalik, Amru bin Luhai memberikan usulan yang tak terduga. Amru bin Luhai, bagaimana jika saya membawa salah satu dari patung-patung ini ke Mekah?
mungkin akan membawa keberuntungan bagi kita semua. Suku Amalek setuju dengan syarat bahwa Amr bin Luhai harus membawa salah satu patung mereka ke Tanah Suci. Amr bin Luhai kembali ke Mekah membawa patung yang dikenal sebagai Hubal. Namun, tanpa disadari, ia membawa lebih dari sekadar patung itu. Seorang teman dekat Amr bin Luhai berkata sambil tertawa, "Amru, apakah kau membawa berkah atau malah musibah ke Mekah?" Amr bin Luhai, dengan senyum, menjawab, "Kita lihat saja nanti. Mungkin patung ini akan membawa keberuntungan besar." Dia tidak hanya membawa Hubal, tapi juga memerintahkan masyarakat membuat patung-patung berhala yang mewakili ciri khas setiap suku di Mekah. Tindakan Amr bin Luhai membawa berhala ke Tanah Suci menjadi akar dari kemusyrikan yang berlangsung selama berabad-abad. Meskipun awalnya dermawan dan baik hati, pemahaman agama yang kurang benar membawanya pada jalur yang keliru. Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan hati harus disertai dengan pemahaman agama yang benar agar tidak tersesat dalam kekeliruan. Bab 4. Pembawa berhala ke Tanah Suci. Waktu berlalu dan Mekah mulai terguncang oleh perubahan yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Setiap suku kini memiliki patung berhala masing-masing, merepresentasikan keunikan mereka. Masyarakat di Mekah mulai menyembah berhala yang mereka pilih, mengikuti perintah Amr bin Luhai. Ini adalah simbol identitas suku kita. Dengan menyembah berhala ini, kita akan tetap bersatu namun tetap mempertahankan keunikan kita, ujar Amr bin Luhai, wajahnya penuh keyakinan. Masyarakat Mekah, tanpa memahami sepenuhnya konsekuensinya, dengan antusias menerima ide ini. Mereka memahami bahwa berhala mewakili kekuatan dan perlindungan bagi suku mereka masing-masing. Namun, satu pemuda ingin memahami lebih dalam. Mengapa kita harus menyembah berhala? Apakah tidak cukup hanya menyembah Allah yang Maha Esa? Tanya pemuda tersebut, soal matanya penuh keraguan. Dalam pertanyaan sederhana itu, pemuda itu mencerminkan kebingungan banyak orang. Namun, suasana di Mekah sudah berubah. Seiring dengan perubahan itu, suasana yang tadinya penuh kegembiraan dan keunikan suku, mulai memunculkan pertanyaan dalam benak sebagian masyarakat. Bagaimana ini bisa membawa keberkahan? Gumam seorang warga, melihat patung berhala yang seolah mengawasi setiap langkah mereka. Amr bin Luhai tetap yakin bahwa langkahnya membawa keberuntungan. Bertahanlah, teman-teman. Patung-patung ini akan membawa keberuntungan besar bagi kita, kata Amr bin Luhai, berusaha menenangkan keraguan yang mulai muncul. Tidak hanya membawa berhala, tetapi Amr bin Luhai juga memerintahkan masyarakat untuk membuat patung-patung berhala yang mewakili ciri khas masing-masing suku. Dengan ini, kita akan semakin kuat dan bersatu di bawah perlindungan berhala kita sendiri, kata Amr bin Luhai, tanpa menyadari bahwa tindakannya membuka pintu bagi kemusyrikan yang akan berlangsung hingga masa Rasulullah. Bab 5. Pengaruh hingga masa Rasulullah. Perubahan di Mekah membawa dampak besar pada masyarakat. Patung-patung berhala yang kini dihormati oleh setiap suku, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, dampaknya tidak hanya sebatas pada masa itu, tetapi akan berlangsung hingga masa Rasulullah. Kami telah menjadi kuat dan bersatu di bawah perlindungan berhala kita masing-masing, ujar seorang tokoh suku, merasa bangga dengan identitas suku mereka. Namun, seorang ulama bijak memperingatkan, kita boleh bersatu, tetapi kita tidak boleh menyekutukan Allah. Perlindungan sejati hanya datang darinya. Tetapi suara ulama itu terasa redup di tengah sorak-sorai kebahagiaan atas persatuan yang tercipta. Pengaruh Amr bin Luhai telah menciptakan kultur penyembahan yang menyeluruh di Mekah. Beberapa tahun berlalu, dan saatnya tiba ketika Rasulullah bersama pasukannya membebaskan Mekah dari pengaruh berhala. Masyarakat Mekah yang dulu bersatu di bawah berhala, kini harus menghadapi kebenaran Islam. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah masuk ke Mekah sebagai pemenang. Patung-patung berhala yang dulu dihormati, kini tergolek tanpa daya di Tanah Suci. Rasulullah, wahai penduduk Mekah, kebenaran telah datang. Bersujudlah hanya kepada Allah, yang Maha Esa. Masyarakat Mekah terdiam, menyadari kesalahan besar yang telah terjadi. Seorang warga, apakah patung-patung ini hanya batu tak bernyawa? Rasulullah tersenyum bijak, patung-patung itu tak pernah memiliki kekuatan. Yang Maha Kuasa hanya Allah. Proses pembebasan Mekah membawa kembali ajaran agama Ibrahim dan Ismail. Islam kembali diagungkan, dan Tanah Suci menjadi tempat penyembahan yang sesungguhnya. Perjuangan Rasulullah memberikan pelajaran berharga, bahwa kekuatan sejati hanya berasal dari Allah, bukan dari patung-patung tak bernyawa. Kisah Amr bin Luhai dan patung-patung berhala adalah pelajaran berharga bagi kita, kata seorang tua bijak di antara masyarakat yang tengah mendengarkan kisah pembebasan Mekah. Pemahaman agama yang benar adalah kunci kebenaran. Jangan biarkan diri kita tersesat dalam perbuatan yang seolah baik, tetapi menjauhkan kita dari kebenaran Allah. Tambah seorang pemuda, merangkum hikmah dari peristiwa sejarah yang melibatkan suci tanah Mekah. Dengan pembebasan Mekah, kembali terbukalah pintu untuk menyucikan dan menghidupkan ajaran agama yang benar. Kesucian Tanah Suci dipulihkan, dan Islam mengukir kembali cerita kejayaannya. Bab 6. Pelajaran berharga dan kesucian agama. Pembebasan Mekah tidak hanya mengembalikan kehormatan Tanah Suci, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi umat Islam. Setelah patung-patung berhala dihancurkan, Mekah kembali menjadi pusat penyembahan yang murni kepada Allah. Rasulullah bersama para sahabat menetapkan kembali kesucian ajaran agama. Rasulullah, sekarang, Tanah Suci ini harus dijaga kesuciannya. Jangan biarkan kemusyrikan kembali menghiasi hati kita. Umat Islam dengan tekad baru bersujud di bawah langit yang bersih dari bayangan patung-patung yang dulu pernah menghampiri.
Seorang ulama bijak berbicara kepada masyarakat yang hadir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pemahaman agama yang benar adalah pondasi kebenaran. Jangan biarkan kebaikan kita tersesat karena ketidakpahaman. Jadikan tanah suci ini sebagai pengingat bahwa Allah Maha Kuasa, dan hanya kepadanya kita bersujud. Sebuah pesan yang membekas di hati setiap pendengar. Kisah ini bukan hanya sejarah masa lalu, tetapi cermin bagi setiap individu untuk tetap menjaga kesucian agama dalam kehidupan sehari-hari. Seorang tua bijak mengakhiri pertemuan tersebut dengan penuh makna. Jika kita mengerti dan memahami ajaran agama dengan benar, kita tidak akan pernah tersesat. Jagalah hati kita agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama seperti Amr bin Luhai. Kesucian agama adalah amanah yang harus kita jaga dengan sepenuh hati. Semua orang mengangguk setuju, merenungkan pelajaran berharga dari kisah yang telah diuraikan. Dengan hati yang tulus dan tekad yang kuat, mereka bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kesucian agama dalam setiap langkah hidup mereka. Pembebasan Mekah bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan spiritual yang mengajarkan umat Islam untuk selalu mengedepankan pemahaman agama yang benar dalam menjalani kehidupan mereka. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.